Oke, kita langsung mendekat ya. Jadi seperti janji saya tadi, saya akan menceritakan cerita yang berbeda dari Joko Tarub dan 7 Bidadari ya. Mungkin teman-teman terbesit sebuah pertanyaan. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali tempat yang real versi tentang Joko Tarub dan 7 Bidadari? Karena seperti yang kita ketahui, yang pertama di sini, ini yang terletak di Widodaren, Ngawi Selatan, Kecamatan Gereh maksudnya. Kemudian di Ngawi Barat juga ada Widodaren, dan itu belum di tempat-tempat lainnya seperti di daerah Purwodadi sendiri itu kan juga ada. Kenapa kok banyak sekali ada sendang Widodaren? Apakah dari semua tempat sendang yang ada di Indonesia ini semuanya digunakan mandi oleh para bidadari? Oke teman-teman, kurang lebih sekitar 400 meter kita sudah sampai di area sendang. Jalanan ini turun menikung bentuk huruf apa? Huruf S ya. Apik iki bentuk ya. Pemandangannya cukup indah sekali. Parkir mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi yang mana lokasi ini cukup familiar untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang pernah mendengar ceritanya Joko Tarub dan 7 Bidadari. Karena saat ini kita berada di Desa Widodaren, Ngawi Selatan. Nah, kemudian untuk sungai yang ada di depan kita ini airnya jernih banget karena airnya ini langsung berasal dari sumber atau sendang ya teman-teman. Tapi kita nanti saja kita turun ke sendangnya lewat bawah sana. Kita jalan-jalan dulu karena memang view-nya ini bagus banget. Ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin di hari Minggu ingin mencari suasana santai bersama keluarga. Karena memang untuk lokasinya ini sudah mulai dibangun ya teman-teman. Tuh, airnya jernih banget. Untuk yang dibangun itu berada di atas sana. Ada beberapa gazebo dan satu buah rumah joglo. Kemudian untuk warungnya sendiri juga sudah ada. Jadi buat dulur-dulur yang pengen main ke sini tidak usah bingung kehausan, tidak usah bingung kelaparan, karena sudah ada warung. Informasi ini dari Anton. Pokoknya kalau sampai ada orang ke sini warungnya tutup, berarti yang perlu dimarahi bukan saya tapi Anton. Karena informasi ini datangnya dari Anton. Tuh. Jalanan melingkung, di atas ini ada sawah berbentuk huruf S. Kemudian untuk kisahnya Joko Tarub dan 7 Bidadari sendiri ini berbeda ya teman-teman, berbeda dengan yang lain yang akan saya ceritakan. Karena cerita Joko Tarub dan 7 Bidadari pada umumnya ini kan Joko Tarub mendengar ada beberapa cewek mandi di sungai, kemudian dia mengintip, mengambil salah satu pakaiannya kan. Jadi seperti apa bedanya? Tanya nanti saya ceritakan di bawah ya teman-teman. Saat ini kita nikmati saja view-nya dulu. Ini sore hari. Jadi setelah kita turunan tadi sudah membentuk huruf S. Sret, ini huruf S toh. Nah, sebelum ke tikungan yang terakhir kita akan melewati sebuah jembatan peninggalan Belanda. Ini adalah jembatan peninggalan Belanda. Andaikan saya bawa drone mungkin ngambil gambarnya dari atas ya cukup bagus banget. Tuh airnya jernih. Sekali lagi buat teman-teman dulur-dulur khususnya warga Ngawi, Magetan, Madiun, ini recommended banget buat santai di hari Minggu. Silahkan datang ke sini karena memang lokasinya juga luas banget. Itu yang di atas nanti kita ke sana ya. Di atas bukit itu sudah ada beberapa gazebo dan warung. Insya Allah warungnya buka lah. Wis cakep. Airnya jernih banget ya Allah. Tuh kan.
Anginnya kenceng banget iki, suaranya kurang jelas, mohon maaf ya teman-teman. Masyarakat juga ramai banget lalu lalang lewat sini karena memang ini adalah akses satu-satunya yang menghubungkan antara Kecamatan Kendal bagian Patalan menuju ke Geneng. Lewatnya itu jalanan ini. Kemudian kalau untuk jalan raya yang sana tadi yang ada petilasannya itu dari Kendal yang lewat jalur selatan ya menuju ke Geneng. Ekstrimnya lewat jalur Patalan. Sepanjang jalur ini kita sudah masuk ke hutan, sampai masuk ke Dusun Jatirejo itu full hutan dan sawah. Langsung medun. Ayo. Mlaku ae. Ya, kuncine jabut. Indah banget kok. Syahdu. Saya itu membayangkan ya, ini benar-benar dikelola menjadi wisata di sebelah sana, di atas itu, atau di sini dikasih tulisan Sendang Widodaren. Kalau di sini bagus nih, karena view-nya kita melihat dari sana, dari jalan raya sana, kelihatan orang tertarik untuk ke sini. Ini bisa menjadi aset apa? Aset desa ini. Ya wis, langsung saja kita turun ya teman-teman. Jadi seperti janji saya tadi, saya akan menceritakan cerita yang berbeda dari Joko Tarub dan 7 Bidadari ya. Jadi begini, mungkin teman-teman terbesit sebuah pertanyaan. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali cerita atau tempat yang real versi tentang Joko Tarub dan 7 Bidadari? Karena seperti yang kita ketahui, yang pertama di sini, ini yang terletak di Widodaren, Ngawi Selatan, Kecamatan Gereh maksudnya. Kemudian di Ngawi Barat juga ada Widodaren. Dan itu belum di tempat-tempat lainnya seperti di daerah Purwodadi sendiri itu kan juga ada. Kenapa kok banyak sekali ada Sendang Widodaren? Hampir semua tempat itu menceritakan bahwa sendangnya ini pernah digunakan untuk mandi 7 bidadari. Dan Joko Tarub juga menemukan istrinya, salah satu dari 7 bidadari itu di sendang itu juga. Sebelum saya bercerita, jika ada salahnya saya memohon maaf ya teman-teman. Ini sebatas yang saya tahu saja. Jadi sebenarnya kenapa di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat yang berhubungan dengan Joko Tarub dan 7 bidadari. Jadi dulu ini adalah salah satu lakon lelaku yang diperuntukkan untuk Joko Tarub untuk mendapatkan istri. Jadi cerita versi sejarah di buku ini kan Joko Tarub hanya keluar dari rumah melakukan perburuan menjangan, kemudian di situ dia melihat ada cewek-cewek, ada bidadari yang sedang mandi, kemudian dia curi pakaiannya. Itu kan cerita versi sejarah yang dibukukan. Tapi kalau sejarah menurut Kang Z, karena memang sejarahnya ini berbeda dengan buku. Jadi kenapa alasan banyak sekali tempat Sendang Widodaren di Indonesia ini, itu adalah salah satu bentuk lelakunya Joko Tarub untuk mendapatkan seorang istri. Jadi Joko Tarub melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hampir semua tempat yang dia singgahi ini pasti sebuah sendang, dan di dekatnya ini ada sebuah petilasan. Petilasan ini lebih identik sebuah tempat yang pernah digunakan untuk istirahat atau singgah oleh Joko Tarub. Sedangkan untuk sendangnya sendiri adalah lokasi yang digunakan untuk 7 bidadari mandi. Namun apakah dari semua tempat sendang yang ada di Indonesia ini semuanya digunakan mandi oleh para bidadari? Yang jelas tidak. Hanya ada satu sendang yang real digunakan mandi untuk para bidadari itu. Dimanakah lokasinya ini masih rahasia ya teman-teman. Saya tidak berani mengungkapkan di video ini. Yang pasti sejarah dari saya seperti itu ya. Mungkin teman-teman selama ini kan pasti terbesit sebuah tanya, kenapa ya di Indonesia ini banyak sekali cerita tentang Joko Tarub.
Di sana ada, di sini ada, di sana ada. Yang benar ini yang mana? Semuanya benar ya teman-teman. Karena itu adalah salah satu lakon atau lelaku yang harus dilakukan oleh Joko Tarub untuk mendapatkan istrinya. Beliau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke sebuah sendang. Kemudian di situ meninggalkan sebuah petilasan. Dan untuk makamnya sendiri, terakhir akhir hayat Joko Tarub neng di mlebune Purwodadi ya Yu ya. Purwodadi. Makamnya bernama Ki Ageng Tarub. Teman-teman yang penasaran silahkan buka Google Map, cari saja makam Ki Ageng Tarub, nanti pasti ketemu. Itu adalah lokasi akhir hayatnya Joko Tarub yang dimakamkan di daerah Purwodadi. Nah, kemudian gini ya teman-teman. Di ceritanya Joko Tarub itu kan bahwa Joko Tarub saat menikah dengan bidadari sempat dia melanggar apa yang diamanatkan oleh si bidadari bahwa tidak boleh membuka tutup nasi itu. Namun Joko Tarub tetap membuka dan ternyata isinya adalah sebuah gabah. Jadi begini, ini kembali berbeda dengan sejarah yang dibukukan selama ini. Joko Tarub untuk saya pribadi, Kang Z, beliau merupakan salah satu waliullah Jawa. Waliullah Jawa karena apa? Di dalam cerita Joko Tarub ini juga terdapat sebuah cerita sisi lain yang mungkin juga tidak dibukukan, yaitu asal usul dari padi yang singkat ceritanya pokoknya dilarang untuk membuka tutup nasi tersebut, tapi ternyata Joko Tarub tetap membukanya. Di situ ada butir padi. Dari situlah butir padi itu ditanam oleh Joko Tarub sampai akhirnya menjadi padi terus menerus ditanam dan sampai sekarang ini. Kenapa saya menganggap bahwa Joko Tarub ini salah satu waliullah Jawa? Karena ya itu tadi ya teman-teman, asal usul dari padi yang dibawa oleh Dewi Nawang Wulan. Kemudian siapakah Dewi Nawang Wulan ini yang sebenarnya? Dewi Nawang Wulan adalah salah satu malaikat perempuan yang turun ke bumi. Mungkin memang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kisah, dan salah satu kisah yang ada di situ adalah akan adanya sebuah padi. Sekali lagi, Dewi Nawang Wulan ini bukanlah bidadari seperti di dalam cerita legenda, tapi Dewi Nawang Wulan ini adalah salah satu dari malaikat perempuan yang turun ke bumi. Kemudian setelah dia kembali naik ke langit, kemudian turun lagi ke bumi. Ini turun ditempatkan di sebuah daerah kekuasaan, yaitu di Segoro Kidul. Nah, ketika saya menyebutkan Segoro Kidul, pasti teman-teman sudah tidak asing. Siapakah penguasa di Segoro Kidul sana? Sekaligus ini nanti akan menjawab, karena selama ini teman-teman bertanya ya, bedanya dengan Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Nah, ini Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong ini adalah sosok gaib yang ada di Laut Selatan sana. Kemudian untuk Nawang Wulan sendiri, ini bahasa yang lebih tepat ini adalah Ratu Kidul. Jadi Nyi Blorong ini bukanlah Dewi Nawang Wulan, dan Nyi Roro Kidul ini juga bukan Dewi Nawang Wulan. Tapi Dewi Nawang Wulan ini sebutannya adalah Ratu Kidul, karena beliau sendiri ini menguasai pantai selatan, pantai kidul. Sekarang kita menuju ke sendangnya. Seperti apakah sendangnya ya teman-teman? Ini aku angkat nih teman-teman, airnya jernih banget. Tuh. Itu adalah jembatan yang saya maksud tadi. Jalan ke atas kita mengikuti sungai. Di situ ada yang sedang mancing. Kemudian untuk sendangnya sendiri itu pohon di depan sana. Ya teman-teman, inilah sendangnya dan ini pohonnya. Pohonnya kecil tapi tua ya. Sendang ini cukup dikeramatkan oleh warga. Warga ini lah warga sekitar. Sumbernya gede banget loh ya. Padahal pohonnya ngrusak mene. Delokno sumbernya gitu. Gak ngira. Airnya jernih banget. Iya.
Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di sendangnya. Bayangin aja, ini akan saya shot ke arah sumber. Kemudian di situ ada 7 bidadari yang sedang mandi di sini. Wah. Iki lubang apa iki? Oh, sumber. Sangka jero ya. Iya. Ya Allah. Padahal pohonnya cuma segini. Iya. Kan nggak mungkin lagi saka kali. Nggak mungkin. Nggak mungkin dari sungai karena ini posisinya kan lebih tinggi dari air sungai. Sumbernya gede banget ini. Lokasinya juga syahdu. Rene explore bengi ini kita mau wening yo. Apa? Explore bengi Rene. Tuh, air jernih panjang banget. Ya Allah, dan ini juga dalamnya minta ampun ini karena airnya cukup tenang. Setelah kita ke Sendang, sekarang kita menuju ke bukit yang ada gazebo-nya di atas itu ya. Seperti apa keindahannya di atas sana. Di jalan ya. Oke, setelah dari jembatan untuk menuju ke bukit, di sini ada jalanan undakan yang sudah dicor ya. Sebenarnya untuk jalanan utama, jika teman-teman mau naik bawa motor, untuk lewatnya sana sekitar 50 meter. Kita lewat sini aja lah yang deket. Oke. Wah, tempatnya lokasi ini sawah dupel gitu. Gitu. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di atas bukit. Mbak, ternyata bener toh, di atas bukit sudah ada gazebo. 1, 2, 3, 4. Dan untuk lokasi santainya, ngopi-ngopi juga ada. Di bawah itu adalah jembatan tadi teman-teman. Berikut kalinya ada di bawah, di depan kita ini. Coba kita ngobrol-ngobrol sama orang warung lah, buka jam piro sampai jam piro. Jadi jika teman-teman pengen main ke sini, santai di sini gitu, nyantai ngopi di gazebo, minum es, teman-teman bisa tahu informasinya. Tempatnya syahdu banget ini. Mas, aku pengen teko. Sampean bendina buka gak? Buka ya. Nek bengi sampai jam piro? Jam 10 malam. Lah esok bukanya jam 8. Jam 8. Berarti kan ada wong dolan sawah-wayahi jam 8 kan wis standby ngono lho, Mas. Buat teman-teman sekali lagi yang pengen menghabiskan hari Minggu nih santai-santai, silahkan datang ke sini ya. Lokasinya berada di Desa Widodaren, Kecamatan Gereh ya Mas. Desa Widodaren, Kecamatan Gereh. Sudah ada mejanya, ada gazebo-nya. Kalau pengen mandi ya nyemplung dhewe ning kali kan bisa memang jeru tapi. Saya rasa itu saja teman-teman, karena sudah azan maghrib, kita mau pulang. Perjalanan kita masih jauh. Yang terpenting sekali lagi, ini rekom banget buat teman-teman, jika pengen kesini silahkan setiap hari buka. Untuk angkringannya sendiri juga selalu standby. Lampunya wis full, buat yang pengen main-main malam, mungkin pengen ngopi, silahkan datang ke sini. Lampu sudah ada ini, cuman belum dinyalain. Syahdu banget, yuk bengi ngopi ning kene ya. Ini pantai. Aduh. Yowis teman-teman, kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.